Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abi Hanif dan juga Om Hinda selaku pengasuh pesantren Super Kemal Reban Huda, dan juga pada Gus Awal, Gus Amin, Milan yang Jakarta, dan juga pada Ria, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati. Nah, dan juga kepada kedua orang tua saya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Faraidul Bayyah yang ke-6. Nah, jadi di sini tuh di kitab ini dia tuh menjelaskan di tema ini dia itu menjelaskan tentang kaidah ketiga kuliah sampai kaidah ke-6 kuliah. Nah, jadi kaidah ketiga itu bunyinya itu ada al-i'tharu bil qurbi makruhu, yang artinya mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal taat itu adalah makruh. Nah, contohnya jadi ada seseorang yang dia itu mau sholat berjamaah, lalu dia tuh udah dapet saf awal, terus tiba-tiba ada orang lain yang dia tuh datang, dia tuh dapat mau jamaah juga, bisa dia tuh dapat saf di belakang. Nah, jadi orang yang pertama apabila dia mempersilahkan orang yang kedua tuh masuk untuk di saf pertama, lalu orang yang pertama itu menggantikan tempatnya, pokoknya orang pertama yang awal di depan tukeran sama orang yang di kedua yang dia tuh di belakang, mereka tukeran. Nah, itu tuh hukumnya tuh makruh soalnya dalam hal taat. Tuh. Yang keempat itu ada kaidah yang keempat bunyinya itu ada at-tabi'u tabi, yang artinya itu adalah pengikut itu mengikuti. Nah, jadi kaidah ini tuh memiliki beberapa perincian kaidah lagi, tapi saya cuma ambil satu doang. Nah, di sini bunyinya itu ada at-tabi' la yufradu bil hukmi, yaitu pengikut tidak disendirikan hukumnya. Nah, contohnya apabila ada seseorang dia itu menjual kambing bunting, nah berarti dia tuh juga menjual kandungannya secara nggak langsung kan ya. Terus kalau mama dia cuma jual kandungannya doang, berarti itu tidak sah. Terus yang kelima itu ada bunyinya itu ada atasaroful imamu ala ro'iyati manutun bil maslahati. Nah, artinya kebijaksanaan imam atau kepala negara kepada rakyat itu harus berhubungan dengan kemaslahatan. Nah, jadi contohnya itu masjid jami yang dia tuh ngadep jalan raya itu sudah baik, tapi agama kan terus berkembang, habis itu lalu lintasnya kan juga semakin ramai, pokoknya masjid itu tambah gede tambah rame. Nah, akhirnya masjidnya itu diluasin, habis itu jalan rayanya itu dipindah demi kemaslahatan. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Nah, jadi habis itu menurut kaidah ini seorang pemimpin negara atau kepala negara itu harus memimpin negaranya itu tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam, kalau dia orang Islam kayak gitu. Nah, habis itu yang keenam kaidah yang terakhir. Nah, bunyinya itu ada al-hududu tasqutu bil syubhati. Nah, dia itu artinya adalah hati itu bisa gugur karena syubhat. Nah, dia itu berasal dari hadisnya Nabi, yaitu itro'ul hududu bi syubhat. Nah, apa sih had? Nah, had itu merupakan tuntutan hukum yang dia itu ada nasnya di Al-Qur'an atau hadis. Lalu syubhat itu adalah tidak jelas atau kurang jelas kayak gitu. Nah, contohnya itu ada seseorang, nah dia itu dituduh mencuri sepeda. Nah, lalu pas di pengadilan, si pencuri tadi, si seseorang itu tadi, dia tuh ngaku kalau ya emang aku tadi udah masuk ke rumahnya Fulan, tapi di sana aku tuh ngambil sepeda aku, bukan ngambil sepeda Fulan. Itu si seseorang tadi, itu si A itu menjelaskan tuh gini, ya jadi si Fulan itu membeli sepeda ke saya seharga 1.500.000, seharga 2 juta. Pokoknya tuh si siapa, jadi kayak si Fulan dia tuh minta ditangguhkan gitu loh buat bayar waktunya itu. Habis itu dia tuh udah ngelor seminggu, habis nambah seminggu lagi. Akhirnya kan si A itu kan kayak gemes gitu loh, Kak, ini gak dibayar. Akhirnya sama si A dia tuh masuk ke rumahnya si Fulan tadi untuk mengambil sepedanya begitu. Nah, jadi dalam masalah ini hakim tidak dapat menetapkan ya karena itu kurang jelas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Halloween teman-teman. Ya, oke.